Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Riko dan Ramsky. Kita sekarang udah di podcast apa nih? Podcast apa nih, Bro Rens? Di episode pertama, Gibah Setan. Gibah setan ya kan. Kapan lagi kita gibahin setan? Kapan lagi, biasanya kan kita gibahin teman-teman sendiri kan. Sekarang gibahin cerita-cerita setan teman-teman kita nih sob. Iya kan? Kan nggak apa-apa ya. Iya Lagi ya kan. Kita disclaim dulu nih. Kalian boleh percaya, boleh tidak dengan cerita ini. Yang penting kita berbagi cerita misteri dan horor di sini ya kan. Buat menemani kalian, entah itu kalian mau tidur dengerin ini sambil rebahan juga bisa. Jangan lupa siapin cemilan guys. Makin Iya kan? komplit hidup kita dengerin mistis gini sambil nyamil bro Riko. Bisa kopi juga boleh ya kan? Wah, makin melek. Kalau ada yang main sebat rokok ya bisa aja gitu loh, santai sambil sama temen-temen juga bisa, sendiri juga oke. Benar kan? Apa kita gibahin setan di episode pertama ini. Apa yang kita harus gibahin nih bro Riko? Nah, itu dia yang menjadi topik kita hari ini ya kan? Apa? Mungkin aku mulai aja ya. Gimana? Kita sekarang gibahin setan yang dialami sih. Gimana? Contoh. Aku menceritakan pengalaman pribadi saudaraku sendiri bro. Saudara sendiri memiliki cerita mistis coy. Jadi aku kan punya 3 saudara nih. Aku berempat nih ya kan. Aku anak terakhir. Ya kan? Saudaraku ada 3 nih, kakakku semua nih. Cewek dan cowok 2. Cewek 1, cowok 2. Nah, cerita kali ini aku nyeritain 2 kakakku ini. Gitu bro. Jadi dari awal aja aku ceritain ya. Cerita kakakku berdua nih ya. Jadi kakakku 2 ini namanya, yang satunya Hendy, yang satunya Doni. Wah, Mas Hendy dan Mas Doni. Nah, mereka ini kakak beradik bro. Nah, saat itu ceritanya itu dia masih zaman kuliah. Wah, zaman kuliah. Tahun berapa itu kira-kira ya? Waduh, tahunnya ini aku agak sedikit lupa. Kira-kira nih kuliah. Dia kuliah berarti aku masih SMP lah ya. SMP menuju ke SMA. 2003 sampai 2004 lah ya. 2003 di 2004 itu ada apa ya? Sebentar saya ingat. Ya kita masa-masa SMA kayaknya gitu ya. Benar loh. Kelas 2 lah ya. Nah, itu ceritanya mereka itu nggak lama-lama ini sih, karena aku mengulik kan ya. Ada cerita nggak nih? Karena dia ada cerita mereka. Jadi dia cerita nih. Saat itu mereka lagi gabut dan mereka mau berlibur ke tempat budeku. Waduh. Jadi aku punya bude nih. Jadi rumah budeku itu di Jogja, deket Candi Prambanan. Tepatnya itu. Ini. Yes. Jogja men, kau tahu sendiri kan aura-aura Jogja itu ya 11-12 sama Bali lah ya. Solo, Jogja ya kan. Agak ke Jawa-Jawaan sih kalau Jogja Solo kan masih agak ke Jawa-Jawa. Yes, aura-auranya itu masih zaman kerajaan lah. Dan posisinya emang dekat sekali sama Prambanan. Wah, jelas makin. Nah, kebetulan rumahnya ini dia tergolong lumayan gede ya. Lumayan gede itu apanya? Luasnya? Nah, aku gambarin nih. Aku gambarin rumahnya. Jadi rumahnya itu samping jalan, bukan jalan raya, cuma jalan lewatannya orang-orang untuk menuju ke kampung-kampung, ke desa-desa tertentu. Jadi banyak orang masih lalu lalang sih di situ ya kan. Pagi, siang, sore masih banyak yang lalu lalang di sana. Itu posisinya rumahnya pinggir jalan raya.
masuk rumah itu gerbang nih. Di gerbang itu ada parkir minibus. Jadi budeku itu Pak Deku punya 2 bus lah. Nah, itu parkirnya di dalam, 2 mobil di depan. Jadi lumayan untuk garasi mobil dan bus itu agak besar gitu loh. Nah, setelah parkiran itu kirinya itu ada kolam pancing, kolam kecil sih pribadi dihuni ikan-ikan lele biasa, ikan lele dan ikan nila. Oke. Sobat Gibah, kita mulai bayangkan ya. Coba dibayang dulu nih. Bayangkan masuk gerbang itu untuk bisa masuk parkiran bis ya. Parkiran bis mini. Bisa membayangkan kan Sobat Gibah gimana luasnya itu ya. Dari parkiran aja itu udah lumayan tuh. Ya, 2 bis mini, 2 mobil pribadi. Sampingnya kolam ikan lele. Lumayan besar. Pas itu. Dan ada pohon mangga kira-kira 3 biji lah di situ. Waduh, makin bertanda Sobat Gibah ya kan, kalau ada pohon mangga, pohon pisang, pohon beringin, wah itu udah pertanda nih ya setauku ya. Nah, di situ dia punya pohon mangga 3 biji. Ya kan? Satu kalau nggak salah dia nangka atau durian, nangka aku ingatnya sih nangka, pohon nangka 1. Jadi ada 4 pohon di sana di tamannya, dan kolam itu tadi dia nyebar, posisinya nyebar pohon itu. Jaraknya agak lumayan jauh-jauh dikit-dikit lah gitu. Cuman kalau siang pagi sih masih oke lah, dari depan ini masih tampak depan ya kan, masih tampak depan. Nah, setelah kolam belakangnya itu teras lumayan besar juga, kotak persegi gitu. Dia ada bangku, ada meja juga untuk duduk-duduk santai di depan. Itu lumayan besar depannya. Tadi tempat teras nongkrong, depannya itu kolam dan pohon-pohon itu tadi. Itu untuk depan area dan parkiran bis dan mobil ya. Setelah tempat nongkrong tadi itu, langsung pintu masuk ke rumah. Nah, pintu masuk ke rumah, langsung sebelah kanan setelah masuk itu ada kamar 1, kamar 2. Berjajaran kamarnya. Nah, depan kamar itu ada ruang tamu keluarga. Gila. Itu udah kebayang ya Sobat Gibah. Seberapa besar tempat ya kan, untuk ruang tunggu depan halaman aja ya kan, itu udah kebayang sih Bayang lah gimana ya kan. Setelah ruang keluarga itu ada lorong kecil menuju ke dapur. Lorong dulu nih, terus kirinya dapur. Berapa panjang nih horornya nih, lorongnya ini kan biasanya kalau di film-film nih ya, lorong-lorong itu semakin panjang semakin spooky. Kira-kira ada 6-7 meter lah. Lumayan. Langsung ke kirinya itu dapur, ya kan? Dapur, sebelahnya dapur yang lulusannya lorong itu ada kamar mandi di ujung kanan. Ujung kanan kamar mandi, sebelah kamar mandi taman kecil untuk biasanya baju-baju, jemuran baju, dan taman dan ada beberapa pohon mangga juga, 2 kalau nggak salah 2. Ini kan tetap lebar gitu loh, cuman dia pohonnya itu gede-gede, benar-benar gede, 2 itu. Penerangan ini nggak terlalu terang, nggak terlalu redup, sedang gitu loh. Jadi kalau kamu masih siang pagi situasinya masih oke lah ya. Tapi kalau udah menjelang maghrib masih enak lah. Jadi anak-anak yang menenangkan diri, ya kan, bermeditasi diri. Enak masih pemandangannya. Benar. Ya kan? Cuacanya masih enak tuh sampai malam menjelang. Nah, ini Sobat Gibah beda. Kalau maghrib beda. Aura Jogja ya. Kerajaan tempo lama, udah merasuk ke dalam pikiran, itu akan membuka pada sesuatu dunia yang lain. Dan satu lagi, ornamen rumahnya, tahu lah kok Jogja, Solo kan penuh dengan kayu jati, kursi-kursinya, terus pintunya, terus apa ya, kayak dinding-dindingnya tuh masih figura dan lain sebagainya itu kayu. Jadi kebanyakan tuh kayu rumahnya emang gitu loh.
itu yang menambah auranya tuh makin bisa dibilang estetik, tapi kalau menjelang malam ya lumayan creepy ya. Bukan lumayan lagi, emang creepy. Nah, ya kan, kembali lagi ke cerita kakakku dua Ya, ini. tujuannya apa ya kan? Di saat Tiba-tiba dia berlibur ke sana. gabut itu tadi. Oh, gabut saudara-saudara. Liburan kuliah, tepatnya dia lagi liburan kuliah. Oke. Dia merencanakan untuk silaturahmi ke rumah Bude. Jadi kan mereka ada rencana mau ke Solo, ke rumah ada Pak Po Bupo juga di sana. Terus dia mampir ke Jogja, ke rumah Bude. Ya. Dah, Datang nih. datang nih dia nih. Datang kalau nggak salah itu pastinya weekend ya, dari Jumat, Sabtu lah, anggap aja Sabtu nih ya, dia datang ke sana Sabtu. Dari pagi, siang, malam. Datangnya otomatis masih pagi dong. Pagi masih aman berarti. Aman. Lihat keadaan dia. Wah. Masih seger-segernya. Yeah. Si pagi. Akhirnya siang jalan ke area kompleks itu, ya kan, jalan-jalan ke desa-desa situ, balik. Sorean nih. Sore mandi kan mereka nih, ceritanya mandi. Ngobrol biasa, ngerokok di depan, ngobrol sama Bude, sama Pak D, ya kan, sama anaknya juga di situ. Ada dua anaknya di situ, ada dua, ngobrol. Nah, setelah sampai jam 11:30 malam, mereka 11 malam. merencanakan untuk tidur. Kayaknya cukup deh kita ngobrol nih di depan, ngobrol di depan di teras yang aku bilang tadi itu ya. Nggak apa-apa ya, hanya kita Nggak ngobrol apa-apa, gitu santai ya aja kan. ngobrol. Oke. Nah, pas mereka masuk, ini cerita awal ya, masih pertama kali dia datang kan. Nih, hari pertama lah, hari pertama di pertamanya. di rumah Jogja ini ya. Nah, dia dapat kamar di depan. Jadi setelah yang aku bilang tadi, setelah masuk pintu utama, kanan kan ada kamar nih, langsung sebelah kanan itu ada kamar gitu. Oke. Dan kamarnya itu tetap pintunya pintu kayu tadi dari jati, jati semua bro. Pintunya Budeku emang kaya ya, Budeku Ya jelas orang lah, kaya. jelas lah. Jadi dia masuk kamar, posisi ada kasur dua di situ. Oke. Kasur kiri dan kanan. Masuk kamar nih, set kiri dan kanan. Nah, kasur itu menghadap ke pintu masuk kamar. Ya kan, kebayang ya. Tengah-tengahnya ada lampu, aku berinding coy. Ceritanya itu udah berinding. Iya kan? Namanya gibain setan dia harus merinding boy. Jadi di tengah-tengah itu ada lampu gantung. Lampu Kebayang? gantung. Lampu gantung yang di area Jogja atau Solo, Jogja. Ala-ala Belanda gitulah ya. Yeah. Wah, Kamu tahu yang sobat Giba ya, bayangin tuh lampu-lampu Belanda. Kalau era-era 80-an, 90-an tuh pasti paham tuh. lampu gantung yang lampu terus ornamennya kayak besi-besi yang ngukir gitu. Yoi, agak sedikit ngukir. Lampu gantung gitu. Cuma dia ukiran juga. Tapi yang itu bentuknya dari besi, kayak besi-besi gitu kan. Nah, di saat mereka sudah berbenah diri, mereka ke kasur masing-masing. Kakakku yang sebelah kiri dari pintu masuk, kakakku yang Doni, yang sebelah kanan itu kasur untuk kakakku yang Andy. Obrolan tipis nih awalnya nih, mau tidur obrolan tipis biasa kan, nggak langsung tidur, obrolan tipis bla 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 bla. Ngantuk lah mereka sudah. Yuk kita tidur yuk. Oke, kita tidur aja yuk. Tidur nih mereka dengan satu bantal dan satu guling, dan satu juga bantal, satu guling. Mereka tidur, udah mencoba tidur. Ini kakak berdua itu tidur terpisah dong di dua. Iya, dua kasur tadi, kiri dan kanan. Jaraknya ya lumayan agak jauh sih, karena kamarnya kan juga gede ya kan. Tengahnya itu lampu gantung. Nah, sudah setengah jam lebih lah ya, mereka bilangnya setengah jam lebih. Kakakku ini yang awalnya nih, kakakku ini merasa ada yang aneh. Apa tuh yang aneh? Nah, ini lampu kayaknya kok bergoyang. Waduh. Dia bilang gitu. Aku aneh, kenapa lampunya kok kayaknya goyang? Lampu gantung kok dia goyang kan kayak, tahu gak sih? Iya, iya.
lampunya kemana-mana kan akhirnya. Tapi tipis, goyangnya tipis. Sebentar, biar tidak mendikte imajinasi Sobat Giba. Adakah kemungkinan jendela atau angin yang berhembus di sekitarnya? Jendela ada. Jendelanya itu menghadap ke belakang. Jadi kepalanya kan menghadapnya ke pintu masuk nih. Nah, di belakang itu ada jendela di tengah. Nah, kalau dibuka jendela itu parkiran bis tadi. Nah, parkiran bis 2, belakangnya mobil pribadi 2. Jadi masih kebuka, ini ada jendela untuk melihat bis aja sih. View-nya cuma bis aja gitu loh. Cuma waktu itu nggak kebuka, dia ketutup aja ya. Nah, ini kok goyang. Dua-duanya tuh merasakan ini goyang. Nah, tanpa sadar dia kan ngadep ke kiri nih. Otomatis lampu gantungan kan di belakang mereka nih, atas belakang ya kan. Dia nggak menghadap ke, nggak hadap-hadapan mereka, dia saling membelakangi duduknya. Kulit kok goyang, lampu kok kayaknya goyang ya. Apa perlu tak matiin? Coba sih aku lihat dulu, dia bilang gitu. Coba sih aku lihat dulu lampunya kok goyang, kenapa? Ya kan? Setelah ini suatu keanehan akan terjadi, Sobat Giba. Setelah dia noleh melihat ke arah lampu gantung itu, serontak. Dua-duanya itu melempar guling ke arah lampu. Aku berinding coy. Jadi mereka berdua tuh lempar guling. Dan mereka gak janjian. Tiba-tiba setelah lihat, dia langsung lempar guling, satunya juga lempar guling. Jadi guling itu tabrakan di tengah-tengah. Dia menaik lampu kan, goyang kan lampu. Guling jatuh ke bawah, lampu goyang. Dan mereka berani di kasur. Apa itu tadi? Nah, kakakku yang Hendy ini tanya ke Doni, apa yang tadi? Loh, kamu nggak lihat? Iya, apa itu? Kamu tahu tadi apa ternyata? Apa itu? Yang dilihat itu ternyata Poci. Pocong bro. Gila. Si pocong lagi gelantungan ternyata. Di atasnya lampu gantung. Dia itu berdiri di atasnya lampu gantung, goyang. Mereka lempar, ternyata setelah dilempar dia hilang. Dan itu dikonfirmasi dengan mereka berdua karena berbarengan. Dia melempar guling itu berbarengan gitu. Makanya dia konfirmasi, kamu lihat apa mas? Aku lihat pocong sama mas jadi di sana. Sejak langsung saat itu dia lari kan. Dia cepat-cepat ke mana pintu itu aja dia buka dengan teriak, pocong, pocong. Dan malam itu juga budeku yang ada di kamar nomor 2 ya kan, dia keluar. Nah, kakak anaknya Bude itu yang di kamar ujung, yang depannya kamar mandi itu ada kamar kan, depannya kamar mandi setelah dapur kan ada kamarnya, dia di sana. Anaknya si Bude itu tadi cewek. Keluar semua nih dari kamar kan. Ada apa nak? Si Bude tanya gitu sama Pak Deku kan. Anaknya juga keluar nih. Ada apa mas? Nggak apa-apa Bude. Aku tadi lihat sama Mas Doni. Ada pocong gelantungan di lampu gantung. Gila. Yang bener nak. Budeku kayak gitu deh. Iya Bude, makanya aku lari. Serontak semuanya masuk ke kamar nih. Buat ngecek dong ya kan. Aku berinding sob. Temen lu. Iya kan. Dia masuk ke kamar, nggak ada pocongnya tapi tetap goyang. Jadi itu lampu tuh masih goyang. Ya lumayan kenceng, mereka bilang lumayan kenceng. Nggak mungkin dari sisa-sisa dilempar tadi itu ya. Nggak mungkin. Nah setelah itu mereka takut, nggak mau tidur di situ lagi. Tidurlah mereka di depan, di ruang keluarga, ruang tamu keluarga ya. Udah kalau tidur di depan aja untuk malam ini. Ya akhirnya kakakku berdua nih tidur di ruang
tamu tadi itu. Jadi ruang tamu gini modelnya, sofa, sofa yang menghadap ke TV, paham ya? Oke. Ini TV, tembok, TV, sofa depannya ya kan. Kalau mau ke arah dapur ya dari sofa itu jalan ke depan itu dapur yang lorong tadi tuh loh. Jadi mereka menghadap ke TV, dia tidur di sofa tapi di bawah. Jadi dia gelar kayak tikar gitu, kasur kecil sih di bawah. Dia menghadap ke TV tidurnya. Oke. Udah ya, selesai udah di sini aja, tenang ya. Jadi semua bantal, guling dibawa ke depan, mereka tidur di depan nih ya kan. Belum sampai di situ guys. Belum sampai di situ ceritanya. Sobat Gibah. Jadi setelah mereka mencoba untuk tidur yang kedua kalinya di malam pertama, tidur nih dia menghadap ke TV ya kan. Sambil masih nggak percaya nih, masih kebayang-bayang kan tadi yang di kamar samping dia kan otomatis kan kamar setelah masuk pintu kamar kanan depannya itu ruang tamu itu tadi. Gak jauh-jauh banget. Gak jauh ya, ini samping itu di kamar tadi itu kan. Tidur nih. Beberapa menit kemudian ya kan, itu ada bunyi ketokan pintu di kamar tadi. Waduh. Bayangin di sebelah tok mereka tidur. Tanya dulu. Emang ketukannya kayak apa mas? Ketukannya itu dia kayak nggak niat. Dia kayak yang bilang tadi. Tok. Tapi terus tok. Bilang akhirnya sih Mas Hendy ini kan ke Mas Doni sambil bisik-bisik, Mas dengar nggak sih? Aku yo dengar pintu kamar kita yang tadi kita tidur itu nggak berhenti dia ngetok. Ditungguin ada sampai 2-3 menit dia bunyi terus. Tok. Bingung kan mau ngapain kan ini orang dua ini ya kan. Ini mau dicuekin salah, nggak dicuekin juga bunyi terus dia mau ngapain sih akhirnya. Masa tiba-tiba bilangnya Mas Hendy. kacau bro. Untung mereka nggak bersuara. Untung mereka nggak bersuara. Akhirnya apa yang mereka putuskan orang berdua ini? Apa itu yang diputuskan akhir dalam kondisi seperti itu? Mas Hendy yang ngomong, Mas, gimana kalau kita langsung lari ke kamar Budi aja? Gitu. Itu salah satu cara solusi yang terbaik menurut mereka ya kan? Yes. Setelah dia bangun dari tempat dia tidur, dia bangun, dia lari ke tempat Bude, gedor lagi, Bude. Ada bunyi ngetuk pintu di kamar yang tadi. Masa lagi diganggu lagi? Iya, coba sih. Mereka nyamperin kan, otomatis anaknya keluar lagi dong, ya kan, anaknya yang di depan kamar mandi kamarnya itu keluar lagi nih. Ada apa Mas? Itulah ada bunyi yang ngetok-ngetok pintu di situ, disamperin, ditungguin depan pintu. Jadi Bude, Pak D, Mas Hendy, Mas Doni sama anaknya lagi cewek namanya Mbak Nunu. Dia nunggu di depan kamar di sofa tadi itu sampai bunyi. Ditungguin 1 menit. Nungguin penasaran ya kan. Oke, kok seheboh ini nih anak dua ya kan. Tungguin 1 menit, 2 menit, 3 menit. Bunyi guys. Bunyi ternyata. Tambah lagi nih saksinya nih ya kan. Cuman bunyinya kali ini cuman 3 kali ketok. Tok gitu sudah. Kaget mereka loh. Suara apa itu? Setelah itu bingung sih mana suara apa yang dibuka sama Pak D dibuka. Udah nggak ada, kosong amat. Nggak ada orang di dalam kamar. Nah setelah itu ditutup, mereka ke ruang tamu lagi. Gila. Ngomonglah Pak D dan Bude sebentar. Selama ini Pak D Bude tidak pernah kejadian kayak gini. Kayak kamu lihat pocong, kayak kamu dengerin ketok-ketokan, nggak ada. Kenapa kalau kok pas kamu datang ke sini itu ada gangguan kayak gini? Ini malah
Pak Mir sama Budi nih yang agak jadi tertutup nih. jadi agak bingung nih kenapa gitu. Kenapa? Nah, ada apa dengan kalian berdua? Sejak itu terjadi, mau nggak mau mereka melean. Mau melean kan maksudnya begadang nih. Iya, PR dong. Mereka akhirnya ke depan, ke ruang depan lagi sambil ngobrol ngarol ngidul lah ya. Untuk menghindari pikiran-pikiran yang nggak jelas dari kakakku berdua ini tadi. Dihibur lah, istilahnya dihibur sambil ngopi, sambil merokok. Itu sampai azan subuh. Bayangin dari jam 11:30 kali ya. Sampai azan subuh baru mereka bisa tidur. Setelah paginya mereka langsung pulang. Jadi memutuskan guys, kakakku berdua ini memutuskan untuk pulang pagi itu juga ke Surabaya. Gila, aungan semalam membuat saudara Riko ini menyerah, kawan-kawan. Itu nyerah dia. Gila, bayangin ya, bayangin nih. Kita bayangin nih Sobat Gibah. Tolong. Yang biasanya berayun-ayun, yang kita tahu dan kita pernah dengar itu cuma Mbak Kunti. Mbak Kunti itu hobinya berayun-ayun di sekitar pohon. Nah, kalau pocong yang berarun-arun, wah memang kaget sih. Mungkin nih, kan nggak menutup kemungkinan. Siapa tahu hari kedua si Doi muncul. Kan nggak tahu, kan masih ada pohon mangga di depan kan kita nggak tahu lagi. Untungnya mereka memutuskan hari kedua paginya mereka untuk pulang. Give up. Udah give up. Karena udah langsung sih, jadi nggak ada jarak berapa menit doang mereka mau tidur lagi. Jadi gimana caranya, kayaknya mereka tuh mengganggu, mereka nggak bisa tidur. Ya pastinya lah. Dan mereka berpikiran untuk kayaknya kita nggak boleh tidur di hari ini, di sini, di rumah ini gitu. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada kejadian gitu. Kita kesana pun aman-aman aja, di sana aman-aman aja. Nggak tahu kok pas hari itu di rumah itu kayak gitu. Iya. Ya pastilah. Ya kan ya aku tahu tuh pasti sebab ada akibat, ya kan. Sebab akibat tuh pasti berkesinambungan sih, entah itu dengan alam kita yang tadinya kita netral tiba-tiba merasa diganggu, ya kan, pasti bisa jadi, pastilah. Dan dia tuh ini ya pintar sekali membawa suasananya itu, ya kan, dibangun dengan. Tapi suspense-nya itu kan biasanya kalau hantu-hantu itu kan mulai dari hal-hal kecil dulu, membesar tiba-tiba lah. Ini kan dimulai dari lah, ya. Jadi tiba-tiba aja udah mau tidur kok goyang-goyang apa, ternyata Doi yang cocok. Dan aku tanya, itu posisinya gimana sih? Bentuknya ya ketutup, jadi kayak benar-benar pocong yang nggak kelihatan mukanya, yang ketutup kain semua. Udah dia goyang aja di tengah, di atasnya lampu gantung tadi itu, ya kan. Lebih PR lagi nih, kalau pocongnya tiba-tiba buka wajahnya ada. Nah, setelah mereka pulang dari Jogja ke Surabaya, mereka punya temen yang bisa nih. Ini endingnya nih, kenapa ada pocong di sana secara tiba-tiba ya. Dia konfirmasi ke temennya yang tahu, yang bisa itu tadi. Why? Bro, kemarin aku Jogja, nggak pernah ada kejadian kayak gini. Nah, pas waktu aku sama Mas Doni kesana tidur di malam itu, aku diganggu sama si Poci. Dan 2 kali ada ketukan setelahnya itu. Dia cerita tuh panjang lebar di sana, ya kan. Kira-kira kenapa? Lu kamu sebelumnya dari mana? Tanyain dulu. Yang mencurigakan, ya kan. Sebelum mereka ke rumah Bude, dia itu sempat aku sampai merinding lagi. Nah ini sebagai pelajaran juga nih ya. Dia sempat itu kalau nggak salah dia ceritanya, emang ini sih ceritanya, dia itu
perjalanan ke sana kan naik motor nih ya. Dia sempet ngelewatin jalanan itu yang kiri kanannya itu pohon bambu. Oke. Ya kan. Si Mas Doni kebeletlah kencing. Nih ceritanya nih. Gila. Itu awal Doni, mula petaka terjadi, saudara-saudara. Mas Doni berhenti, posisinya gelap, namanya juga kanan kiri bambu, lampu apa sih kuning. Zaman tahun-tahun segitu mungkin lampu kuning-kuning gitulah ya. Dari penduduk sekitar ya kan, dia masang lampu yang nggak seberapa terang gitu kan. Mas Doni pengen kencinglah Mas Doni, Masku yang Lutfi ikut kencing karena sekalian, ya bikinnya sekalian gitu loh. Kencinglah di situ. Nah, menurut si Mas Doni dan Mas Hendy ini tadi itu, setelah dia ngomong gitu, temennya, ya itu kuncinya, itu jawabannya. Dia kamu ngencingin tempatnya dia biasanya itu bersandar. Iya. Sobat Dengan cara Gibah. apa dia menegur kalian ya, kalian diikuti sampai tempat kalian berada tidur. Tujuan mereka agar kalian tidur nggak nyenyak, karena kamu telah mengganggu, istilahnya kamu mengotori tempatku bersandar. Akhirnya terungkap, Sobat Gibah. Itu ternyata masalahnya. Nah ini Sobat Gibah. ini pesan juga sih buat kita semua sebenarnya. Di budaya kita Indonesia Raya, Percaya nggak percaya, kembali lagi percaya nggak percaya. Indonesia Raya ini tuh selalu ada tuh cerita-cerita kalau mau kencing di tempat yang Unggah lain. ungguh ya. Unggah ungguh dan permisi. Itu percaya nggak percaya ya? Kembali lagi percaya nggak percaya sih kayak gitu. Tapi kebanyakan orang yang mungkin cerita itu muncul karena ada juga orang-orang yang mengalaminya, ya kan? Mengalami lah ya, karena tidak ini tiba-tiba ya bisa kaitkan seperti itu. Ya bisa dipercaya lah, bisa divalidasi karena orang-orang yang mengalami hal seperti itu banyak sekali sebenarnya cerita kayak gitu Pak. Ya. Lah takutnya kalau aku kesana nih, ya kan aku nggak tahu, mungkin juga kepengen kencing, akhirnya kan aku pengennya tempat-tempat yang aman nih ya. Akhirnya aku kencing nih, ini seumpama nih ya, seumpama aja nih ya. Seumpama aja nih ya. Dan di bawah serius nih Gibah. Ya kan. Ini ending nih. Aku mampir ke rumah Budi. Akhirnya aku tidur di kamar tersebut. Takutnya, ya kan, terjadi hal semacam itu. Aku mau tidur, kok goyang lampunya. Itu apa yang kamu lakukan sebagai? Iya penasaran dong. Otomatis aku setidaknya aku harus melirik apa yang terjadi di lampu gantung itu, ya kan. Di saat aku melirik, ternyata Budi yang gelantung. Wah, nggak mungkin ya. Enggak, kan bercanda. Ngapain Budi? Enggak, gantiin pocong yang kemarin. Enggak tahu. Iya. Bisa. Ya mungkin itu penutup ceritaku. Iya. Biar kalian tidurnya nggak terbawa mimpi yang serem-serem banget lah ya. Masih bisa senyum lah. Senyum dikit-dikit. Senyum lah. Ya apa ya guys ya. Bisa. Oke. Menarik sekali. Namanya dia cerita orang ya, kembali lagi kita percaya nggak percaya. Kita ambil terbaiknya aja. Apa pesannya apa? Kok bisa kejadian seperti itu? Yang pertama, jangan sembarangan, apapun jangan sembarangan, kencing apapun ya pamit lah, minimal pamit atau nggak cari tempat yang lebih aman lah. Ya kan? Kadang kita cari tempat aman pun ya nggak aman. Ya kan? Biasanya tempat-tempat yang aman itu ya itu tadi kita patokannya ini aja sih. Kalau di hutan atau pohon bambu, ya kan hal-hal yang sudah dimitoskan di negara ini kan banyak hal tuh. Ya, kalau memang kita kepepet nih, kiri kanan udah hutan, kalau nggak bambu ya, botol lah kita cari botol. Saranku udahlah di jalan aja lah, orang mau lewat juga. Jalan aja lah, ngapain bodo amat. Terus jalanan.
ya kan. Tapi bisa aja kalau buntu ya. Buntu tuh bisa aja ya kan. Nggak masalah lah. Ya daripada nanti pikiran malamnya yang buntu ya kan. Pada malamnya, ya kan ini saat itu aja kalau buntu. Oke ya. Kita akhiri aja nih episode 1 ini. Lumayan Pak. Oke. Ya buat sobat gibah, kapan lagi kita gibahin setan? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya terus dengerin kita di podcast Gibah Setan. Gibah Setan. Kapan lagi gibahin setan? Kapan lagi gibahin setan? Oke.